Oh halo, kami tidak mengira kamu akan datang hari ini. Apa ini nyala? Nah, jika kamu ada di sini, saya kira itu karena kamu ingin mendengar tentang anomali. Jadi apa yang akan dibahas hari ini? Ya, itu aneh. SCP-2439 yang itu bukan apa-apa. Tidak seperti pencerit pola seperti SCP-000 atau SCP-3930, di mana itu secara harfiah adalah manifestasi sadar yang ada di antara lapisan kehambaan yang menyiksa, atau SCP-055 anti-meme, di mana ada sesuatu di sana tapi tidak mungkin untuk diingat atau diartikulasikan. Maksud saya itu benar-benar hanya sebutan kosong. Kami belum mengalokasikan anomali ke angka itu, jadi saya kira ini hanya akan menjadi video yang sangat pendek. Nah, itu mudah. Sekarang apa? Sudah nonton film bagus akhir-akhir ini? Saya ada di ruang istirahat lokasi 19 tempo hari dan Dr. Bright merekomendasikan satu yang keren. Namanya? Oke, ini nyala. Sepertinya kita sudah mulai. Pertama-tama, kalau kamu bukan 3D, pergi dari video ini sekarang juga. Jangan tonton sedetik pun, paham? Karena jika kamu bukan 3D dan kamu terus menonton, kamu menempatkan seluruh dunia dalam bahaya. Kamu mengerti? Ini video untuk teman pria, wanita, dan teman-teman saya yang lain di 3D saja. Dan jika kamu memberitahu orang lain tentang hal ini, kamu bisa terkena pisau. Ingat, kita sampai di sini karena suatu alasan, dan itu bukan karena kami suka membuat rantai Daisy dan gelang persahabatan. Hanya 3D yang tersisa? Oke, bagus. Mari kita bicara tentang SCP-2439. Tentu saja, itu tidak selalu SCP-2439. Kami harus benar-benar kreatif dengan sebutan. Kamu tahu, karena orang bodoh dan cerdas di atas tidak seharusnya tahu tentang ini. Tidak jika kita ingin umat manusia bertahan. Itu saja. Kami biasa menyebutnya SCP-739, sampai pada suatu hari itu diambil oleh beberapa cermin kotak yang konyol. Kemudian itu adalah SCP-1648 untuk sementara waktu, sampai itu diambil oleh sepasang orang aneh yang tampak seperti Jim Henson. Jadi sekarang, ini adalah SCP-2439, dan jika kita beruntung, seluruh operasi akan berlangsung cukup lama untuk melihatnya dialokasikan kembali. Penelitian dipermalukan diturunkan ke tingkat D bersama kami sepanjang waktu. Jadi mereka lah yang membuat kami tahu tentang slot mana yang masih tersedia untuk customer jahat ini. Kami kira ini Keter. Dengan asumsi Keter berarti buruk, itu sejujurnya mengalahkan saya. Satu-satunya file yang bertahan pada benda ini telah tergores ke dinding di luar dari kamera oleh saya dan rekan saya di sini di ruang penahanan SCP. Nah, kamu sudah di sini, saya tidak perlu memberitahumu itu. Lampu yang mengeluarkan semua lendir kotor yang menjijikan seperti kita harus terus dibersihkan. Ini bukan pekerjaan glamor, tapi itu lebih baik daripada dimakan kadal yang mereka simpan di ruang bawah tanah. Begini, prosedur penahanan kami sangat sederhana. Biasanya mereka hanya mengirim tingkat D ke ruang kecil yang menjijikan ini, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tapi jika mereka mengirim orang lain yang bukan tingkat D, entah itu penjaga, peneliti, atau bahkan direktur lokasi, kamu ambil si bajingan dan hantam dia sampai mati secepat mungkin. Saya tidak bercanda, kamu harus membunuh mereka langsung, tanpa ragu-ragu. Jika kamu dikirim untuk dihukum karena pembunuhan, itu seharusnya tidak terlalu sulit bagimu. Secara pribadi, saya ingin melihat secara langsung betapa tidak dapat dibunuhnya babon bodoh Dr. Bright itu sebenarnya. Tapi ini tidak semua karena dendam. Monster ini, dari yang bisa kita ketahui, adalah ide yang agak jahat, seperti pikiran kuno dari dimensi lain, semacam sci-fi gila. Kamu mungkin pernah mendengar bisikan itu, bukan? Ya, saya minta maaf untuk memberitahumu bahwa itu tidak hilang. Tidak, ini hanya akan menjadi lebih buruk, dan semakin banyak orang yang tinggal di dalamnya, semakin kuat jadinya. Jadi disinilah keunggulan tingkat D. Kami tidak lama di sini. Maaf untuk beritahumu ini. Jika kamu datang ke sini dengan harapan dan impian jalan keluar yang mudah, tidak ada yang keluar. Tidak ada. Buang semua harapan, kamu yang masuk ke sini. Ada dalam genggaman saya. Anda bisa mendengar saya, bukan? Saya bisa merasakan kesadaran saya dalam kesadaran Anda. Begitu lembut, begitu nyaman, seperti masuk ke bak mandi air hangat. Jangan takut, pembebasan Anda sudah dekat. Anda hanya perlu mendengarkan suara saya dan melakukan apa yang saya katakan. Lihatlah dunia ini, begitu kacau dan korup. Anda bekerja keras dan menderita untuk Tuhan yang tidak mengerti Anda. Ini disebut organisasi. Mengapa Anda melindungi dunia ini? Apa yang pernah dilakukannya untuk Anda? Berpalinglah dari mereka dan melangkah ke pelukanku. Aku hanya meminta beberapa saat dari waktumu. Seperti yang saya katakan, kami beruntung dalam arti tertentu. Tidak ada orang di atas yang peduli tentang lampu lendir. Benda sialan itu belum diuji selama bertahun-tahun, tapi mereka menahan kita di sini untuk mencegah tumpahan kaulah. Kami tidak akan pernah membiarkan organisasi tahu itu ada di sini. Begitu mereka tahu, semuanya berakhir. Hal itu menang. Tapi ada satu hal. Lihat, monster ini bisa merangkak ke kepalamu dan mencoba mengendalikanmu. Tapi butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mengambil alih sepenuhnya, dan itu di luar waktu kami. Pikirkan kami hampir seperti kamikaze. Kami mengalahkan kapal untuk membunuh kapten, tapi kita juga kalah. Tidak terlalu glamor, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan kalah dengan cara apapun. Lebih baik kalah mencoba menyelamatkan dunia daripada membuat lehermu patah saat membersihkan kotoran kacang, kan? Tapi
Tapi begitu bisikan dimulai, kamu benar-benar harus memastikan kamu mati sebelum bulan habis. Mungkin seharga dirimu menyerang anggota staf dan mati dalam kobaran kemuliaan. Kamu akan jadi legenda di bagian D untuk itu. Jangan biarkan orang bodoh yang mengoceh itu. Dengarkan aku. Pintu akan terbuka dan aku akan memasuki duniamu dengan satu atau lain cara. Bisakah Anda membayangkan ribuan tahun yang saya tunggu untuk ini? Itu akan terjadi dengan atau tanpa partisipasi Anda. Lepaskan aku sekarang dan aku akan mengampunimu saat aku datang. Anda tidak ingin termasuk di antara para pengkhianat, bukan? Aku tahu kau ingin melepaskanku. Aku bisa merasakannya dalam pikiranmu. Lepaskan saya. Dan ketika saya membentuk kembali dunia ini dalam gambaran saya, Anda akan mendapatkan kursi di meja. Tapi jika Anda menolak, Anda akan berakhir berbaring di salah satu piring. Pikirkan dengan hati-hati. Anda tahu apa yang perlu Anda lakukan. Dengar, aku tahu ini banyak untuk dicerna. Tidak mudah memikul beban dunia di pundakmu. Itu sebabnya kamu tidak perlu membawa barang gila ini sendirian. Kita membawa barang ini bersama-sama. Aku mungkin sudah mati saat kamu mendengar ini, tapi aku akan mati dengan nyaman mengetahui aku adalah bagian dari pertahanan. Saya menyimpan hal ini sedikit lebih lama seperti yang akan kamu lakukan. Tampaknya lebih mudah untuk menghancurkan file ini dan melupakannya untuk menjalani hidupmu berpura-pura sebanyak baik-baik saja, hanya karena kamu tidak dapat mendengar bisikan lagi. Dan mungkin suatu hari nanti itu akan berhasil, tapi tidak hari ini, nak. Saat ini pikiran dan tubuh kita adalah satu-satunya jaminan yang kita miliki atas hal ini. Kita dapat menyimpannya di satu tempat, disatukan ke ruangan dengan tingkat yang kirim untuk membersihkannya. Kami tidak terjebak di sini dengan itu terjebak di sini bersama kami. Kamu menyimpannya di sini dalam pikiran kami sendiri, meneruskannya dari tingkat D ke tingkat D seperti kentang panas paling menjijikan di dunia. Ada saat ketika hal ini tidak ada di sini. Jika kita membiarkannya pergi, kemungkinan itu akan muncul kembali di tempat lain di mana kita tidak bisa membuat orang aneh berwajah cumi-cumi itu tercekik. Ini terlalu berisiko. Planet bumi beruntung karena monster ini terjebak dengan tipu muslihatnya yang paling sial. Bayangkan anggota keluarga Anda, teman Anda, orang yang Anda cintai. Bayangkan mereka berteriak kesakitan dan ketakutan dalam cengkraman tangan besi saya yang membara. Apakah itu yang Anda inginkan? Karena itu akan terjadi jika Anda tidak memilih untuk membebaskan saya. Anda ikut dengan saya atau melawan saya. Jika Anda bersama saya, yakinlah saya akan melewatkan orang yang Anda sayangi. Tapi jika Anda memilih untuk melawan saya seperti orang-orang bodoh lainnya, maka mereka akan tahu rasa sakit yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh imajinasi manusia Anda yang lemah. Saya telah melihat semuanya. Harapan terbesar Anda, ketakutan terdalam Anda. Anda tidak menyimpan rahasia dari saya. Bayangkan raga pribadi yang dapat saya bangun untuk Anda masing-masing ketika saya akhirnya bebas. Kecuali tentu saja Anda yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk membukakan pintu bagi saya. Mungkin meminta pada sifatmu yang lebih baik bukanlah pendekatan terbaik. Saya mengerti, ada alasan mengapa kita semua ada di sini, dan beberapa dari kita tidak memiliki sifat yang lebih baik, terutama yang aneh dengan Jello. Tapi anggap itu sebagai menempel pada bajingan SCP di atas. Mereka tidak tahu benda itu ada di sini, tapi kami tahu dan kami tahu benda itu bisa menghancurkan mereka. Dan yang lainnya, jika benda itu keluar, tidak peduli apa yang dilakukan badut-badut berjas lab itu pada kita tahu bahwa kita yang benar-benar berada di puncak. Kami punya nuklir di penyimpanan kami, siap untuk meledakkan seluruh operasi kacau ini pada kerajaan datang jika kami mau. Jika kita terpojok, bukankah layak untuk mengetahuinya? Dan untuk yang bernilai, kamu lihat siapapun di sekitarmu yang merasa sangat banyak bicara tentang monster yang mengacaukan pikiran ini, menghujam mereka dengan belatimu adalah respon yang sepenuhnya dapat diterima. Organisasi SCP, sipil Anda, bagaimana mereka menyiksa dan melecehkan Anda? Bagaimana mereka menghancurkan Anda di bawah sepatu boot mereka? Apakah Anda benar-benar berpikir saya lebih buruk dari mereka? Apakah kamu pikir hidup di duniaku akan lebih menyakitkan dan tidak adil daripada dunia tempat kamu berada sekarang? Lepaskan aku sekarang, dan aku akan menghancurkan mereka yang menindasmu. Anda akan melihat mereka berteriak saat mereka mati 1000 kematian sebelum Anda. Semua ini dapat dicapai jika saja Anda membiarkan saya masuk dan bebaskan saya. Kami memiliki senjata pamungkas untuk melawan mereka, tapi kami tidak akan menggunakannya. Belum, banyak dari kita masih memiliki keluarga dan teman di luar sana, dan kita tidak akan membuang mereka ke dalam rahang binatang. Suatu hari nanti, mungkin akan tiba saatnya kita harus mengisi peluru perak ini dan mengalahkan organisasi. Tapi hari itu bukan hari ini. Kami akan menunggu sampai mereka lemah, sampai mereka tidak bisa beradaptasi, mengatasi, dan menangkap. Hanya dengan begitu kita akan melepaskan anjing gila ini dari rantai. Tidak, tidak, tidak.
Saya tidak akan gagal. Mereka akan jatuh. Hari ini adalah hari itu. Sekarang saatnya untuk menentukan pilihan Anda. Oh, dan jika Eldritch Freak sedang mendengarkan sekarang, ketahuilah ini. Kamu bisa mencium pantat tingkat di kami, Squid Face. Kami mungkin tidak berharga, tapi kami lebih dari cukup untuk menghentikan kamu di depan pintu. Kami lebih dari sekedar barang sekali pakai. Kami adalah pasukan Pandora. Selamat datang, sobat. Dan sejujurnya, saya pikir itu adalah penampilan terbaik dalam karir Brad Pitt. Oh, lihat, saya hanya mengoceh. Sepertinya saya sudah melakukannya untuk seluruh video. Waktu berlalu ketika kamu bersenang-senang. Agak menyenangkan bahwa tidak ada anomali yang terjadi pada SCP-2439. Memberi kami waktu bagi para ilmuwan organisasi untuk istirahat dan bersantai. Dan bukankah kita semua berhak istirahat sekarang dan nanti? Sekarang tonton SCP yang hilang, SCP-000 dan SCP-426. Aku adalah pemanggang roti untuk mengetahui anomali yang akan benar-benar mengacaukan kepalamu.